I'm gonna deliver my presentation in Bahasa, so I need interpreter. Sudah siap? Oke. Tadi sudah banyak dibicarakan terkait dengan beberapa peristiwa intoleransi berbasis agama, tapi saya ingin membawa diskusi ini lebih dahulu pada kerangka yang lebih besar, bahwa secara filosofis, konstitusional, dan legal sebenarnya Indonesia menganut prinsip kebebasan beragama. Meskipun Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang hampir mencapai 230 juta orang. Namun Indonesia bukan negara Islam, karena konstitusi kita menolak superioritas salah satu agama atas agama yang lain. Begitu juga Indonesia juga bukan negara sekuler, dalam arti agama hanya menjadi ranah privat, juga tidak menerapkan pemisahan yang tegas antara agama dan negara. Sejak deklarasi kemerdekaan tahun 1945, dasar filosofis negara Indonesia yakni Pancasila dimulai dengan pengakuan atas kepercayaan atas Tuhan Yang Maha Esa. Empat yang lain adalah kemanusiaan, persatuan nasional, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Kalau tadi dari aspek filosofi negara, yang kedua adalah dari aspek konstitusi negara kita, negara Indonesia. Konstitusi Indonesia sebelum maupun sesudah amandemen juga menjamin kebebasan beragama dan beribadah sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28E dan pasal 29. Dan terakhir, secara hukum, kebebasan beragama juga telah dijamin dengan keberadaan undang-undang tentang hak asasi manusia, terutama pasal 4 dan pasal 22. Karena itu, kalau kita bicara kerangka besarnya, secara filosofis, secara konstitusional, dan secara legal, terdapat jaminan yang jelas atas kebebasan beragama di Indonesia. Persoalannya memang terletak pada bagaimana pemerintah dan masyarakat menjalankan filsafat, konstitusi, dan hukum negara tadi. Sebelumnya saya ingin membagi kebebasan beragama menjadi tiga jenis. Pertama adalah kebebasan orang untuk menganut agama tertentu. Yang kedua adalah kebebasan setiap orang untuk mendirikan rumah ibadah. Dan ketiga adalah kebebasan pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jadi ada tiga level kebebasan beragama yang seringkali masih menjadi masalah di Indonesia. Saya ingin membagi pelaku pelanggaran kebebasan beragama menjadi dua level. Pertama oleh negara. Misalnya, negara Indonesia mengakui kebebasan beragama, tetapi secara resmi Indonesia hanya mengakui 6 agama resmi, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Karena itu keberadaan agama minoritas, terutama agama-agama lokal, itu kurang mendapat tempat. Pemerintah tidak mengakui mereka sebagai penganut agama, tetapi sebagai kepercayaan. Untuk waktu yang lama, di dalam identitas kependudukan (KTP), para penganut kepercayaan tidak mengisi kolom agama yang seharusnya dicantumkan bagi setiap penduduk. Keadaan baru berubah sejak putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017. Lalu Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti dengan membolehkan penganut kepercayaan mengisi kolom agama di KTP itu dengan kata penghayat.
by saying Yang they jadi are masalah adalah seringkali petugas pendataan kependudukan kita di berbagai daerah a lot itu of belum memahami perubahan civil aturan registry ini dengan staff baik, do not sehingga understand this seringkali mereka new mensyaratkan regulation. berbagai So dokumen they lain yang itu sulit didapat oleh always require para penganut kepercayaan. additional documents that are hard to obtain. Karena itu, jumlah penganut kepercayaan Members of native semakin lama faith. semakin kecil So the number of karena mereka members of tidak native mendapatkan faith insentif continue to apapun, decline because bahkan seringkali mendapatkan they kesulitan untuk urusan don't have perkawinan, any incentives in pemakaman, continuing maupun to pendidikan. believe in their natives. Seringkali Believe, mereka and instead they run into a lot mengisi of problems when they're kolom trying agama to apply itu for schools or when they dengan salah satu agama besar and they secara terpaksa tentu forced saja untuk to mendapatkan berbagai layanan mention ke or pemerintah. to submit other religions that are recognized Yang by kedua, the country, by the state, to be able Tadi to sudah banyak apply for diceritakan certain oleh documents. Shera maupun oleh Mbak Shera and siapa tadi terakhir? Nurina. Nurin. Bagaimana Shera and Nurina had mentioned negara mengatur how pendirian the rumah state ibadah had dengan regulated keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri house Dalam of Negeri worship with the joint sejak tahun decision 2006. since SKB joint ministerial ini decision since secara teknis 2006. mensyaratkan 90 pemeluk agama untuk mendirikan This satu joint rumah ibadah the decision serta requires persetujuan that a house 60 of worship orang can only be penduduk sekitar established if there are not serta at least rekomendasi 90 dari Forum Kerukunan believers in the Umat area. Beragama. and with the support of local community. Itu suatu forum yang terdiri dari Yes. perwakilan masing-masing This agama local secara community proporsional, forum tetapi should seringkali consist of proportional menjadi alat or bagi kelompok balanced mayoritas untuk memaksakan representatives of kepentingannya. various beliefs. Dengan persyaratan seperti in itu, the maka pemeluk agama minoritas seringkali It makes mengalami hambatan difficult untuk or it mendirikan proves rumah to be ibadah. an obstacle for minority groups to build houses. Jika persyaratan 90 pemeluk agama sudah terpenuhi, Even if maka they hambatan have berikutnya, at least yakni izin 90 dari 60 penduduk followers, sekitar, they sering also- sulit they are untuk also dipenuhi. required to get Bahkan at least jika dua 60 syarat tadi sudah dipenuhi, 60 rekomendasi dari approvals from the FKUB local community. masih seringkali And muncul. even when they have Belum already lagi obtained that, izin dari pemerintah daerah yang their seringkali sulit criteria, dikeluarkan they karena still have tekanan problems kelompok-kelompok getting intoleran. common permit because of Masalah berikutnya adalah jika objection terjadi from konflik local tadi groups. Mbak Nurina menjelaskan dengan As baik, Nurina said, jika terjadi konflik antar agama atau antar when there are aliran dalam agama, interfaith conflicts, maka aparatur particularly keamanan denominational negara conflicts, bukannya melakukan tindakan pengamanan, state namun malah authorities melakukan pembiaran do not karena tekanan take any kelompok-kelompok action, and they remain intoleran passive yang mayoritas because di of wilayah itu. pressure from intolerant groups in the area. Kalau tadi saya menjelaskan pelanggaran oleh negara, maka berikutnya saya akan menjelaskan While the- pelanggaran while the kebebasan government beragama had oleh its masyarakat. share of violation of freedom of religion, the public Tadi is also responsible Shera, for Mas that kind Alek, of dan violation. Mbak Nurina sudah Shera, menjelaskan Thomas, banyak and sekali. Nurina had mentioned Saya tidak akan mengulangi itu, tapi saya ingin membawa diskusi kita kepada bahwa relasi mayoritas dan minoritas di Indonesia itu sangat kompleks dan sangat berlapis-lapis. Karena Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia itu merupakan kelompok minoritas di beberapa provinsi, misalnya Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Karena itu, kalau terjadi informasi intoleransi yang diterima oleh sekelompok umat Islam di wilayah-wilayah itu, maka seperti menjadi justifikasi bagi kelompok mayoritas di provinsi-provinsi lain yang didominasi Muslim untuk melakukan intoleransi kepada pemeluk agama minoritas. Yang kedua, dalam Islam sendiri terdapat beberapa aliran yang dianggap sebagai bukan Islam atau aliran sesat yang ditolak oleh mayoritas penganut Sunni, misalnya penganut Syiah, Ahmadiyah maupun Wahabi. Tadi sudah banyak diceritakan contoh-contohnya. Yang berikutnya, di dalam aliran mainstream Sunni sendiri juga terdapat persaingan terselubung antara dua organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah. Karena itu, dalam beberapa contoh, Shera tadi memberi contoh bagaimana pendirian masjid oleh suatu organisasi misalnya itu ditolak oleh organisasi lain, gitu ya. Dan kami di Komnas HAM sudah menerima misalnya 2 laporan terkait penolakan pendirian masjid di Aceh dan di Banyuwangi, Jawa Timur misalnya.
proposal to build mosques in Aceh and East Java had been Oleh karena itu, pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia tidak selalu melibatkan Islam dan agama-agama lain. Beberapa kali insiden melibatkan sesama Muslim yang berbeda aliran atau bahkan sesama penganut Sunni sendiri. Nah, lalu apa peran Komnas HAM di dalam konteks ini? Sebenarnya Komnas HAM sudah pernah merekomendasikan agar SKB, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait pendirian rumah ibadah untuk ditinjau kembali, sebab SKB ini merupakan salah satu sebab utama terjadinya pelanggaran kebebasan mendirikan rumah ibadah yang dapat memicu ketegangan antar agama secara lebih luas. Kedua, Komnas HAM telah mengeluarkan standar norma dan pengaturan tentang hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sejak tahun 2020. Standar ini merupakan bahan bagi Komnas HAM untuk mengadvokasi persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada berbagai kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Yang ketiga, Komnas HAM periode 2022-2027 telah menempatkan isu kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai salah satu dari 9 isu prioritas lembaga. Oleh karena itu, Komnas HAM akan membentuk task force kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk melakukan pemantauan, kajian, dan mediasi, serta menyampaikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan. Tim seperti ini tidak ada di Komnas HAM periode yang lalu, tahun 2017-2022, dan akan kita hidupkan lagi oleh Komnas HAM periode ini. Demikian, terima kasih.